Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada materi pengantar memahami pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan lebih lanjut, kita tentu perlu memahami alasan-alasan kenapa kita perlu belajar PPKN ini. Alasan yang pertama, karena kita hidup di Indonesia. Kita semua yang saat ini sedang belajar mata kuliah PPKN, sedang hidup dan tinggal di Indonesia. Dan lebih dari itu, kita bukan sekedar hidup ataupun numpang hidup di Indonesia. Lebih dari itu, karena kita semua adalah rakyat Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Sehingga sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, tentu kita merasa memiliki negeri ini. Kita yang memiliki negeri ini maka berkewajiban mencintainya, mempertahankannya, membelanya, dan mengisinya, memakmurkan kehidupan di dalamnya menuju cita-cita bangsa kita. Nah, ada satu fakta yang terkadang memprihatinkan bagi kita semua, bahwa sejatinya ada sejarah yang tidak kita pahami atau banyak tidak dipahami oleh banyak generasi muda, mereka-mereka yang notabene adalah Muslim, bahwa kita adalah mayoritas di negeri ini. Kita seorang Muslim, namun juga sekaligus warga negara. Seorang Muslim yang menjadi mayoritas tentu memiliki kewajiban yang besar, memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Dari sisi sejarah kita melihat misalnya bahwa umat Islam adalah pemilik saham terbesar di negeri ini. Diakui dari sisi sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari perjuangan kaum muslimin. Namun ada satu fakta yang menjadi problem, yang menjadi ganjalan sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Seringkali umat Islam selaku mayoritas rakyat di negeri ini dihadapkan dengan problem, dengan masalah karena kesalahpahaman, karena ketidaktahuan akan sejarah. Sehingga Islam seringkali dihadapkan dengan negara, seringkali Islam dihadapkan dengan Pancasila. Sehingga timbul berbagai masalah antar anak bangsa, antar sesama warga negara Indonesia, bahkan sesama kaum muslimin sendiri. Misalnya beberapa kasus seperti bangkitnya radikalisme, munculnya terorisme, munculnya ideologi-ideologi yang merongrong kewibawaan pemerintahan di negeri ini. Ini wujud dari benturan-benturan antara Islam dengan negara. Nah, kemudian ada juga fakta, misalnya ada sekelompok umat Islam, sekelompok warga negara yang menolak semua realitas berbangsa dan bernegara. Mereka menganggap bahwa negeri ini bukan negeri Islam. Negeri ini adalah tauhid, sehingga mereka memusuhinya, sehingga mereka menolak semua sistem yang ada di negeri ini. Kemudian ada sekelompok lain yang juga sama-sama ekstrim, karena mereka menerima total realitas berbangsa dan bernegara. Dalam arti apapun yang terjadi, benar ataupun salah, dibela. Siapapun penguasanya dibela, tanpa mengindahkan kritik, tanpa mengindahkan nahi mungkar. Sehingga siapa yang melakukan kritik terhadap pemerintahan dianggap pembangkang. Siapapun yang mengkritik kebijakan pemerintah dianggap sebagai bugot. Ini juga salah. Sehingga membiarkan penguasa berlaku sewenang-wenang,
membiarkan pelaku penguasa berlaku dolim kepada rakyat. Ini juga salah. Dua-duanya pada titik ekstrim. Maka pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nanti berusaha menjembatani hal ini sehingga kita bisa bersikap moderat, kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, kita tidak radikal, kita juga tidak menjadi liberal. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik di negeri ini. Kita adalah seorang muslim, tapi kita juga seorang warga negara. Sehingga kita tetap bisa menjadi muslim yang baik di segala situasi dan kondisi. Kita bisa memperjuangkan aspirasi Islam kita seoptimal mungkin dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi tantangan kita. Maka disinilah perlunya kita mempelajari Islam secara sungguh-sungguh, tidak sepotong-potong. Bagaimana kita memahami para ulama kita di dalam menyikapi perbedaan. Bagaimana sikap para ulama kita di dalam menyikapi pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga harus mempelajari sejarah dengan benar. Bagaimana sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan, semuanya tergambar dengan jelas. Nah, itu bisa kita pelajari, kita jadikan tuntunan sehingga keinginan kita bersama untuk menjadi seorang muslim yang baik dan seorang warga negara yang baik akan dapat tercapai. Nah, demikian arahan dari kami bagaimana paparan agar kita bersungguh-sungguh, agar kita bersemangat di dalam mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam, kita sambung di dalam kesempatan mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.